Di masa pandemi ini, Jakarta dengan jumlah penduduk yang mencapai 10,57 juta jiwa yang menjadikan Jakarta masuk ke dalam zona merah karena penyebaran yang begitu cepat. Hal ini disebabkan oleh padatnya aktivitas warga metropolitan. Maka dari itu, pemerintah melakukan tindakan tegas untuk menekan angka penyebaran COVID-19, seperti halnya menerapkan protokol kesehatan pada transportasi umum. Untuk dari PT MRT Jakarta ini sudah menerapkan untuk protokol kesehatannya. Di antaranya untuk diantri saat pintu masuk lewat BTMD itu harus berjaga jarak minimal 1 meter. Dan untuk penumpang di atas 37,3 diharapkan segera menuju ke klinik terdekat dan mohon maaf belum boleh naik ke MRT. Dan untuk masker yang untuk penumpang yang menggunakan masker scuba sekarang sudah dilarang. Minimal harus pakai kain 3 lapis. Gitu. Terus untuk iniannya mas apa namanya sanksi yang diterapkan untuk para masyarakat nih yang nggak mau menggunakan masker tapi tetap masih aja mau masuk apa tuh mas? Sanksi yang diberikan oleh pihak MRT. Kalau untuk dari pihak MRT kami juga melarang penumpang yang tidak menggunakan masker naik transportasi umum. Setahu saya kalau dari Transjakarta, transportasi umum yang lainnya, Transjakarta atau yang LRT, kalau tidak menggunakan masker, pasti juga tidak boleh naik ke transportasi umum, setahu saya. Berarti upayanya itu menjaga jarak. Menjaga jarak, selalu menerapkan protokol kesehatan lah. Gitu. Ada lagi nggak sih mas upaya-upaya dari pihak MRT itu selain yang tadi itu? Nah, ini di sini juga kita selalu menyediakan hand sanitizer juga ada. Sini juga udah tersebar luas di platform maupun di concourse, sudah tersebar semuanya. Dan kita juga kalau lift juga nggak ada kontak langsung dengan tangan. Ya, kita juga bisa menggunakan kaki. Gitu. Jadi sih mas itu aja. Makasih mas untuk Ya, waktunya. dengan senang hati. Makasih sudah mau diwawancara. Terima kasih Sama-sama. banyak ya mas. Dengan senang hati. Mari.
protokol kesehatannya kayak mobil setiap pulang ke pool itu wajib disinfektan, Oke. bersih memang semua. Ya, begitu juga mau keluar pagi, jadi disemprot habis semua dalam bagian interior. Udah itu kalau kayak di mobil hand sanitizer ada, ya ada juga salah satu dari sponsor kayak Wipol gitu, tisu basah yang dari Wipol ada disiapin di mobil. Itu aja sih ya, pakai masker lah. Oh gitu. Tamunya juga ya jadi yang diusahakan pakai masker. Terus pernah nggak sih Mas dapat penumpang yang nggak mengikuti protokol kesehatan gitu? Biasanya kalau kayak saya kadang-kadang bikin cadangan masker. Jadi Oke. siapa tahu nggak ada, ya udah pasti. Udah disiapin ya? Disiapin dari pribadi saya gitu, daripada kenapa-kenapa ya mending lebih baik jaga sendiri. Ibaratnya kan dari kita sendiri dulu lah. Iya, benar-benar. Itu aja sih kalau dari Bluebird sama dari setiap pengemudi. Dampak pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh pada sektor UKM, terutama pada bidang ekonominya. Pada pelaku usaha, di mana protokol kesehatan yang harus diterapkan, tetapi mereka juga harus memikirkan kondisi ekonomi usaha mereka. Di masa musim pandemi COVID-19 ini, PT Cosmo Media Kreasindo juga menerapkan protokol kesehatan, baik itu dari karyawannya maupun dari pengunjung yang datang. Untuk pengunjung yang datang, kita sudah sediakan pencuci tangan, lalu setelah itu dicek suhu tubuh oleh karyawan, dan kita memberikan hand sanitizer. Untuk karyawan, kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan agar pengunjung juga nyaman. Di samping harus memakai masker, mereka juga senantiasa setiap berapa menit sekali harus memakai hand sanitizer. Dampak pandemi COVID-19 ini terasa juga bagi usaha kami. Itu benar-benar bisa menurunkan omset penjualan sampai 60-70%. Untuk mensiasati penurunan omset tersebut, kita melakukan beberapa strategi pemasaran. Salah satunya kita lebih banyak gencar aktif promosi di sosial media maupun e-commerce-nya. Udah gitu kita juga kayak jemput bola gitu, konsumen tidak diharuskan datang ke Cosmo, tetapi kita yang akan ambil sampelnya seperti apa, desainnya seperti apa. Biasanya kita kayak gitu. Udah gitu selain kita memperbanyak promosi-promosi di sosial media maupun e-commerce, kita juga ya salah satunya mengefisiensikan biaya. Paling itu aja sih kalau dari Cosmo.
Ekonomi dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dua hal tersebut saling berjalan searah dan saling berkaitan satu sama lain. Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita dapat menopang ekonomi kehidupan kita. Pandangan dan aksi atas kedua hal tersebut haruslah seimbang. Kini masyarakat harus siap beradaptasi dengan kondisi yang kritis ini. Dengan kita mengikuti arahan pemerintah serta memiliki pandangan baru atas kondisi baru, kita pasti bisa melaluinya.